ketemu sama-sama. Joshua. Terima kasih, perkenalkan nama saya Anita Seventeen Alpha Debut. Suku saya suku Mire. Suku ini salah satu suku minoritas ya. Iya, perkenalkan nama saya Katrina. Saya dari Kawasan. Kita semua ber-62 ini ya, dengan kami semua sampai dengan 5 bulan ke depan. Jadi ada 3 aplikasi yang akan kita selalu pakai. Yang pertama Zoom tentunya. Asumsinya udah pada bisa lah ya, udah pada jago pakai Zoom. Terus ada Google Classroom. Ketika kita menyampaikan sebuah informasi, dia akan tenggelam dengan secerca itu. Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi ketika pembelajaran, kita akan menggunakan Discord. Di mana di sini bisa dilihat ada tambang, mewakilkan tambang warna merah, tambang atau industri mineral yang nantinya akan dikelola secara ramah lingkungan. Oke, terima kasih. Tumpukan tuntutan sejarah kita sepanjang kita menjadi umat manusia yang memungkinkan hal-hal tersebut terjadi. Nah, itulah pemikiran sistem yang ingin kita sharingkan kepada teman-teman kakak-kakak kalau Kami ingin mengharapkan kakak-kakak agar lebih fokus mendengarkan, lebih fokus untuk bertanya atas dasar keingintahuan daripada untuk menghakimi peran atau organisasi yang ada di sana. Sebelum kita melakukan sebuah diskusi, pertemuan, kita check in dulu untuk sama-sama mengajak pihak-pihak yang mau kita ajak bicara, mereka menghadirkan diri secara otentik. Kemarin hari pertama kita dapat materi tentang hot seven roads. Jadi pelajaran yang kita dapat dari proses itu adalah seringkali kita masuk ke situasi yang berangkatnya dari problem warisan masa lalu. Dan saya tidak boleh terjebak pada ego saya. Ini kan juga ego. Orang yang punya pengetahuan pengalaman itu juga ingin menunjukkan dia ngetok, dia ngomong terus seperti saya saat ini. Nah, Euros ini sebenarnya inilah backbone-nya juga dari sistem kita. Ketika ini udah diinput dengan lengkap semuanya gitu, baru pencairan working capital, modal, dana dan setiapnya juga itu cair kayak gitu. Aku untuk lingkungan hidup, aku untuk teknologi, aku untuk keuangan, aku untuk kependudukan. Aku kependudukan pun dia pilih lagi aku untuk poinnya. Dengan ketika pikiran kita tenang, ketika pikiran kita rileks dan damai, hal-hal yang tadinya luput dari penglihatan kita jadi bisa terlihat. Kita itu adalah makhluk yang punya emosi, yang punya pikiran, yang pikiran dan emosi itu akan mempengaruhi kita. Kita harus meniatkan ketika kita menghadirkan diri kita di ruang apapun atau ketika kita berinteraksi dengan siapapun, niat ini menjadi penting. Nah, gimana kita bisa ngerasa nyaman di dalam sebuah situasi yang nggak menentu, yang nggak kita bisa kontrol, dengan tetap menghadirkan diri kita secara otentik. Jadi kalau lagi ngedengerin teman bicara, oh ini ada udah mulai berasa, oh beda nih cara pandangnya dia sama aku. Oke. Nah, maka dari itu ketika menyadari perbedaan ini, kita perlu juga kita perlu mempersiapkan diri dengan itu tadi, pikiran yang terbuka.
case klinik ini nanti kakak-kakak juga bisa menceritakan dan juga mendengarkan. Jadi mendengarkannya itu tadi tidak menimpali, tidak reaktif. Ya. Mengapa kemudian saya itu niatnya baik, tapi dia kok marah-marah, nggak tahu sama saya? Nah itu niat baik itu milikmu, itu ego. Pertanyaannya adalah kamu ini memenuhi panggilan egomu atau memenuhi panggilan ego? Kalau memenuhi panggilan ego, itulah kemudian level bahagia yang tepat. Saya ingin membahagiakan. Begitu yang membahagiakan, langsung itu berubah sikap dasar hidup kita. Sebagai spesies, kita spesies terakhir yang muncul gitu. Semua kita ngomongin pohon, kita ngomongin moss gitu, lumut apa segala macam itu jutaan tahun adanya kita yang baru muncul, tapi kok langsung mengeksploitasi segala rupa gitu. Bukannya melihat kepada ibu bumi itu sebagai sumber kebijaksanaan gitu, wisdom, belajar dari yang lebih tua yang sudah lama ada di spesies-spesies lain sudah lebih lama ada di bumi gitu. Tujuan utama dari proses sosial presensi teater ini adalah membuka titik ungkit, kalau Kang Gatot bilang titik akupunktur dan titik ungkit yang bisa kita lakukan bersama untuk mencapai bentuk berikutnya dari sistem kita yang moga-moga harapannya lebih baik ya, karena udah saling sadar satu sama lain. Ya. Membangkitkan semangat saya untuk menjadi berubah di dalam sistem, pelaku bukan penonton apalagi komentator. Saya kemudian belajar untuk lebih mendengar, untuk memahami, bukan untuk mencela atau untuk memberi solusi. Program ini sangat inovatif dan belajar dengan rileks, belajar dengan interaksi yang penuh, belajar dengan kesadaran penuh, dan itu menumbuhkan kesadaran penuh bahwa saya adalah pemimpin diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain. Terima kasih Bekal. Saya semakin percaya bahwa ada masa depan yang baik untuk masyarakat adat, baik untuk semua sektor di ini, dengan melihat dari 60 lebih peserta ini yang bersama-sama belajar dan memiliki pandangan dan sisi pandang yang baik soal pengelolaan sumber daya alam.